Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku hebat SMP Negeri 1 Keraksaan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran jarak jauh kita dicatat sebagai amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang peluang, teori peluang, yang merupakan materi terakhir untuk kelas 8. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita mulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar teori peluang. Oke, teori peluang. Peta konsepnya peluang itu nanti kita ada dua, yaitu peluang secara empirik dan peluang secara teoritik. Peluang empirik itu merupakan suatu peluang yang didapat dari hasil percobaan atau eksperimen. Sedangkan peluang teoritik itu diperoleh dari penghitungan sebuah rumus. Nah, sebelum kita belajar teori peluang, ada beberapa istilah yang harus kalian kenal. Tidak kenal, maka tidak sayang. Yaitu pengertian apa sih percobaan itu, apa itu peluang ruang sampel, apa itu titik sampel. Percobaan atau eksperimen di sini adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contohnya, kalau kita melempar atau mengetos sebuah koin atau uang logam yang dilakukan oleh wasit saat akan memulai pertandingan sepak bola. Nah, di situ wasit melakukan suatu percobaan atau sebuah uang logam atau koin. Nah, itulah yang kita namakan sebuah percobaan atau eksperimen. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Nah, pada contoh nomor 1 tadi, yaitu wasit yang melempar koin. Nah, kemungkinan yang bisa terjadi adalah koin itu muncul angka atau gambar. Kan nggak mungkin muncul yang lain, atau koinnya berdiri, kan nggak mungkin. Pasti muncul angka atau muncul gambar. Sedangkan titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Kalau pada percobaan di atas, dia percobaan wasit tadi, ada 2 titik sampelnya, yaitu angka dan gambar. Baik, anak-anak, kita coba belajar menentukan banyaknya ruang sampel. Nah, pada kegiatan percobaan wasit tadi melempar uang logam 1 kali, yaitu kemungkinannya muncul gambar atau muncul angka seperti ini. Berarti ruang sampelnya kita jadikan dalam sebuah himpunan, yaitu G yang mewakili gambar, A yang mewakili angka. Sehingga di sini adalah banyaknya ruang sampelnya, ada 2. Nah, bagaimana kalau uang logam itu dilempar 2 kali? Maka kemungkinannya bisa muncul gambar semuanya, bisa muncul gambar dan angka, bisa muncul, ini kebalik, bisa muncul angka dan gambar, bisa muncul gambar dan gambar. Sehingga ruang sampelnya GG, GA, AG, dan AA. Berapa banyaknya ruang sampelnya? Ada 4. 1, 2, 3, 4.
Nah, sekarang kita lihat. Pasti kalian pernah melihat benda ini, yaitu sebuah dadu. Nah, kalau kita melempar atau menggelindingkan sebuah dadu, kemungkinan yang akan muncul bisa bermata satu, bermata dua, bermata tiga, bermata empat, bermata lima, atau bermata enam. Sehingga ruang sampelnya merupakan sebuah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyaknya ruang sampelnya? Ada 6. Nah, sekarang kita gabung antara uang logam dan dadu. Kita lempar satu kali. Bagaimana ruang sampelnya? Nah, bisa uang logamnya muncul gambar, dadunya muncul angka 1. Atau muncul gambar, dadunya muncul angka 2, dan seterusnya. Nah, berapa banyaknya ruang sampelnya? Ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baik anak-anak, kita coba belajar peluang empirik. Peluang empirik adalah sebuah perbandingan dari titik sampel yang muncul dari sebuah percobaan dengan banyaknya percobaan. Nah, ini dari sebuah percobaan, dari sebuah eksperimen. Contohnya, Indah melakukan percobaan melambungkan sebuah uang logam 50 kali. Dan ia mencatat angkanya muncul 24 kali, gambarnya muncul 26 kali. Sehingga peluang empirik muncul angkanya tadi munculnya 24, berarti 24 dibagi 50. Karena banyak percobaannya 50 kali si Indah melempar uang logam. Sehingga kalau diseranakan menjadi 12/25. Peluang empirik muncul gambar berapa? Muncul gambarnya muncul berapa kali? 26 kali. Berarti 26/50. Disederhanakan 13/25. Nah, sekarang kalau peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan dari banyaknya titik sampel dan ruang sampel. Banyaknya ruang sampel. Sehingga rumusnya, tadi saya katakan bahwa peluang teori itu berdasarkan sebuah rumus. Bukan berdasarkan sebuah percobaan. Jadi kalau teori empirik tadi Indah melakukan 50 kali pelemparan uang logam muncul 24 kali gambar dan 26 kali terbalik angkanya muncul 24, gambarnya muncul 26. Nah, mungkin kalau Sayu yang melakukan percobaan sama-sama 50 kali, mungkin angkanya tidak muncul 24 kali, tetapi muncul beberapa berbeda. Begitu juga gambarnya. Tapi yang jelas sama-sama 50 kali. Kalau peluang teoritik, nah pasti sama. Karena rumusnya yang digunakan sama. Nah, perhatikan. Peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah uang logam. Uang sampelnya angka gambar. Jadi banyaknya uang sampelnya 2. Kejadiannya berapa? Berapa banyaknya angka pada uang logam? Ada 1. Sehingga peluangnya 1/2. Oke, perhatikan saya beri contoh yang kedua. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Nah, 1 kelereng diambil dari kantong tersebut. Berapa peluangnya muncul kelereng kuning? Nah, ruang sampelnya berarti seluruh kelereng merah, seluruh kelereng kuning, dan seluruh kelereng hijau. Berarti NS-nya berapa? 5 tambah 6 tambah 9, 20. Kejadiannya, nah dia akan keterambilnya kelereng kuning. Ada berapa? Berarti berapa kelereng kuning? Ada 6. Berarti NA-nya 6. Berapa peluangnya? 6/20. Kalau kita gunakan 3/10. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.